Puji Tuhan, hari yang indah dan luar biasa. Hari ini kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Amsal 24 ayat 10 berbunyi demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang menghadapi musim-musim di mana kita bergembira. Tapi ada masanya kita menghadapi musim-musim di mana kita seakan-akan begitu tertekan dan tawar hati. Tawar hati dalam pembacaan kita hari ini bukan sekedar merasa sedih sesaat, tetapi tawar hati di sini adalah kondisi di mana seseorang kehilangan harapan, kehilangan motivasi, kehilangan keberanian untuk berjuang dalam hidup. Akhirnya menyerah menghadapi kehidupan ini. Ayub 7 ayat 1 berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan kita hari ini. Dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari, saat kita dalam pergumulan kehidupan, biarlah kita tetap mengambil Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Amsal 24 ayat 10 ini berbicara tentang ketangguhan seseorang ketika dia diperhadapkan pada ujian atau kesulitan hidup. Menerima kekuatan di masa kesesakan, tentunya kekuatan itu hanya kita dapat peroleh dari Tuhan sendiri. Apa yang sering membuat kita tawar hati di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah penglihatan mata kita. Itu yang membuat kita sering menjadi takut. Apa yang kita lihat di depan mata sering membuat kita menjadi takut. Hal yang sama pernah dialami oleh umat Israel ketika Goliat menantang barisan Israel. Tapi saat itu Daud tampil mengingatkan mereka. 1 Samuel 17 ayat 32 berkata, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ketika mereka melihat lawan mereka begitu tangguh, perawakannya tinggi, yang mereka lihat secara kasat mata itu membuat mereka takut dan tawar hati. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini, kita mau berpegang kepada Tuhan. Mungkin ada Goliat-Goliat yang begitu besar di hadapan kita, membuat kita takut dan tawar hati. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa ketika kita menjalani pergumulan kita sehari-hari dan kita melihat keadaan sekeliling kita yang begitu menakutkan, kita kembali diingatkan bahwa ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Walaupun kita tidak lihat secara mata jasmani kita, tapi kita mau lihat Dia secara iman, bahwa Dia tetap mendampingi kehidupan kita. Hal yang kedua yang sering membuat kita takut adalah apa yang kita dengar. Banyak berita yang kita dengar yang sering membuat kita tawar hati dan membuat kita menjadi takut. Oleh sebab itu setiap saat dengarlah firman Tuhan. Karena saat kita mendengar berita, sering kita mengukur kemampuan kita sendiri untuk menghadapi Goliat yang begitu besar itu, untuk menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat itu. Sekarang hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan mengukur kemampuan kita bahwa kita bisa atau tidak bisa menghadapinya sendiri. Tetapi mari kita mengandalkan kekuatan Allah yang tidak terbatas itu, kemampuan Allah yang tidak terbatas itu, bahwa Dia sanggup menolong kehidupan kita. Selanjutnya, apa yang bisa membuat kita tawar hati? Kita bisa tawar hati karena mendengar perkataan orang lain yang bisa membuat hati kita menjadi lemah. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 33 tadi dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit.
Seringkali apa yang dikatakan orang lain itu membuat kita tawar hati. Tidak mungkin engkau berhasil. Lihat kondisimu, kamu keadaannya seperti apa. Tidak mungkin masalahmu selesai. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita benar-benar hanya mendengarkan perkataan Tuhan, menerima kekuatan dari Tuhan saja. Oleh sebab itu setiap hari kita minta Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, sehingga kita menerima kekuatan baru darinya di masa kesesakan kita. Saat masa kesesakan itu datang, mari kita percaya penuh kepada kekuatan Allah. Saat masa kesesakan itu datang, mari kita hadapi persoalan yang besar itu dengan iman kita kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, berlarilah kepada nama Tuhan. Apapun kesesakan yang kita hadapi hari ini, yang mungkin membuat kita menjadi tawar hati menghadapi kehidupan. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Berlarilah kepada nama Tuhan, karena nama itu bisa menyelamatkan kehidupan kita. Panggil nama Yesus, karena ketika kita berseru kepada nama Yesus, di sana ada pertolongan. Dia juru selamat kehidupan kita. Mungkin hari ini kita belum mengerti bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tapi kelak kita akan berkata bahwa benar Tuhan itu adalah juru selamat yang sanggup menolong hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ketika kami menjadi tawar hati, kekuatan kami menjadi kecil. Tetapi Tuhan mengingatkan kami kembali hari ini bahwa kami akan berlari kepada nama-Mu yang kuat, nama-Mu yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami. Seringkali Tuhan kami mengukur kemampuan kami untuk menyelesaikan masalah kami. Tapi hari ini kami bersyukur kami punya Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak akan mengandalkan kemampuan kami menjalani hidup ini. Tapi kami akan mengandalkan kuasa yang tak terbatas itu bekerja dalam hidup kami. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, saat hari ini ada kesesakan dan mereka menjadi tawar hati. Tuhan tolonglah, berikan kami kekuatan baru Tuhan, sehingga kami dapat menghadapi semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan usaha mata pencaharian umat-umat-Mu, apa yang mereka kerjakan, mereka sentuh dengan tangan mereka, dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan, setiap apapun Tuhan yang diusahakan, Tuhan yang mencurahkan berkat. Terima kasih hari ini kami jalani dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera, dengan penuh keyakinan bahwa Allah Immanuel bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.